Ke Pak Hasan dulu ini sebagai Ketua KSU Mekarja. Sudah berapa lama Pak KSU ini berdiri? Kami tahu tanggal 17 ini akan memasuki usia 18 tahun. Oh, 18 tahun. Berarti wah, ini bisa mendirikan sebuah koperasi dan bisa bertahan lama. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Dan ini bisa menjadi acuan dari koperasi-koperasi yang lain ya Pak Hasan. Bagaimana nih strateginya bisa? Oke, nah usaha apa aja Pak Hasan yang ada di KSU Mekarja ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Usaha yang kami kelola itu kurang lebih dari 10 unit usaha yang ada. Cuman yang paling besar saya sebutkan saja, itu adalah simpan pinjam, itu yang masih primadona yang paling pertama. Terus diikuti yang kedua adalah usaha Toser Bawah Serda, yang juga sudah melahirkan anak usahanya, yakni kami sebut dengan Society Mart. Itu adalah martnya masyarakat, di mana masyarakat belanja di situ. Keuntungannya dibagikan untuk masyarakat. Kemudian ada usaha gilingan padi, juga itu yang terbesar di Kabupaten Gorontalo. Dan kemudian usaha percetakan, malah kami di KSU Mekarja Indonesia sudah melahirkan CPPT yang bergerak di kontraktor. Wah. Itu yang kami syukuri atas bimbingan pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota, dan nasional. Kami terus bertumbuh dan berkembang. Ada banyak usaha-usaha yang ada di dalamnya yang bisa kami tumbuh kembangkan. Ini sebagai awal nih ya Pak Hasan, kita tahu bersama mendirikan satu koperasi bukan hal yang mudah, apalagi di awal-awal. Apalagi kita sudah melewati yang namanya masa pandemi, sekarang sudah 18 tahun. Bisa di-share ke masyarakat yang merasa bahwa ini mau mendirikan sebuah koperasi ini agak sulit. Terus strategi pertahanannya itu kayak gimana? Ya paling kalau kita bicara tentang strategi membangunnya kan kita perlu harus berurusan dengan mindset terlebih dahulu. Kalau dia berurusan tentang mindset berarti harus bicara dasar dan pijakan. Nah undang-undang sendiri kan sudah mensyaratkan bahwa koperasi itu adalah salah satu yang disyaratkan oleh undang-undang yang menjadi bentuk usaha yang direkomendasikan oleh undang-undang. Berarti posisinya kuat, di mana perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, logika kami yang kami bangun di awal adalah bahwa kalau kita bersama kita pasti kuat. Kalau kita satu-satu maksudnya sendiri-sendiri, kita pasti lemah. Nah, dari sana kemudian kami mulai bermitra, mulai bersatu, menyatukan kekuatan yang kita punya, dan kemudian kita mulai terus membina satu demi satu. Memang kalau kami sebut modal awal yang kita pakai, itu orang tidak percaya karena kami memulainya dengan modal 9 juta saja. Modal 9 juta saja dan hanya satu unit usaha. Hanya satu unit usaha. Apa unit usaha yang awalnya? Unit usaha simpan pinjam. Oh, simpan pinjam yang sampai dengan saat ini masih menjadi primadona. Nah, ini yang menarik Pak, karena ketika ada koperasi yang tidak tahu strategi bagaimana caranya, mereka bisa gulung tikar. Ya, karena tergantung juga dari keanggotaannya ini tanggung jawab atau tidak. Nah, caranya Pak Hasan gimana? Setelah kita tahu bahwa kita punya kekuatan di dalam koperasi, maka yang selanjutnya kita harus aktif. Keaktifan di sini adalah keaktifan membangun secara internal, karena kita tahu bahwa kalau kita mau maju kita harus belajar. Nggak mungkin terjadi kemajuan kalau tidak belajar. Oleh karena itu di dalam koperasi kami sendiri kami punya pendidikan dan training yang cukup aktif, baik itu bagi karyawan maupun bagi anggota secara keseluruhan. Ada berapa anggotanya sekarang? Kami sekarang lebih dari 3.000-an. Lebih dari 3.000-an untuk anggotanya ya. Siapa yang sudah melakukan pinjam itu, mereka sudah masuk di dalam keanggotaannya. Prosedurnya gimana Pak untuk menjadi keanggotaan? Sebenarnya kita ada dua kan, ada anggota dan calon anggota. Jadi yang untuk menjadi anggota dia harus menjadi calon anggota dulu, kemudian diamati sesuai dengan standar dan prosedur yang ada, dengan syarat-syarat misalnya salah satunya adalah harus siap belajar di Mekarjaya Indonesia. Itu kita punya training dan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk membangun mindset ekonominya, karena menurut kami bahwa kalau mindset ekonominya tidak dibangun, percuma kita membangun, karena ekonominya nggak dapat. Kayak gitu. Oleh karena itu kami konsen di situ. Nah, persyaratan untuk menjadi anggota simpel aja, begitu mereka setuju untuk menjadi anggota, lalu kemudian menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, sudah selesai. Sesederhana itu. Cuman memang pada kenyataannya kami mendapati
Orang lebih suka pinjam daripada menjadi anggota. Orang, oh, tetapi ada juga ya beberapa yang memberikan modal di situ. Ada. Oh ada ya. Ada. Makanya kami sudah sampai 3.000-an ini kan. Sampai 3.000-an. Dan kami tiap tahun itu membagikan sisa hasil keuntungan kepada anggota yang ada. Ini sebenarnya memang pada umumnya sistem kerja koperasi demikian yang Pak Hasan. Nah yang menariknya adalah tadi ya selain simpan pinjam yang menjadi primadona, ada juga yang gilingan padi, ada juga yang toserba, ada juga yang pertanian. Ini seperti apa prosedurnya Pak Hasan? Kalau yang gilingan padi sendiri kita dari anggota itu, jadi kita kawal semua dari awal. Jadi dari sejak pra panen, pengolahan, kemudian perawatan sampai pasca panen. Kita ikut menanganinya. Jadi dalam hal keuangan atau seperti semuanya, termasuk di dalamnya sumber dayanya misalnya tidak cukup, kita lakukan training-training yang dibutuhkan. Misalnya seperti kami sering bikin training menjadi petani yang sukses. Itu kita bagikan ke masyarakat. Karena sejauh ini kan orang itu yang ada di masyarakat itu kan kami temukan orang petani itu sibuk-sibuk bangun dan bekerja keras siang malam, hasilnya nggak cukup untuk bayar utang. Jadi kami harus melakukan terobosan untuk mengubah mindsetnya bagaimana memperbaiki tata kelola pertanian sehingga apa yang dikerjakan ini akan produktif dan masih ada sisanya. Walaupun harus minjam sana sini, harus tekor sana sini, tapi pada akhirnya begitu panen mereka masih surplus. Kan ini menurut kami, menurut pengamatan kami dan apa yang kami lakukan di lapangan ini hanya masalah tata kelola saja. Masalahnya mereka tidak tahu tata kelolanya kayak apa. Jadi begitu kita sentuh unsur tata kelola di dalam mengelola pertanian dan keuangan mereka, alhamdulillah semuanya ini menunjukkan kemajuan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama perjalanan ya di Mekah. Nah, Pak Sabir melihat ya ada selaku ketua koperasi, jika ada anggota yang tidak sesuai dengan komitmen atau meminjam tetapi ditunda pembayaran dan itu bisa menyebabkan runtuhnya sebuah usaha. Itu dari Ibu Ina. Langsung aja Pak Hasan. Terima kasih untuk Ibu Ina sudah peduli dengan koperasi. Tindakan yang paling kami lakukan adalah pasti mengajak bicara, karena prinsip kami tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, dan kita hanya akan menemukan solusinya kalau kita bicara. Tapi pasti ada ya yang seperti itu. Ada. Oleh karena itu setelah kita ngajak bicara, lalu kita akan lakukan pendampingan. Kan pasti misalnya anaknya lagi sakit, kan nggak mungkin dong kita paksain. Jadi kan namanya kekeluargaan kita akan tempuh dengan catatan komitmennya tetap harus berjalan setelah anaknya sembuh. Lalu ada juga yang kendala usaha yang tidak bertumbuh. Kita opname usahanya. Kenapa sampai tidak bertumbuh? Kenapa sampai tidak berkembang? Kita kuliti sampai ke akar-akarnya. Lalu kita lakukan pendampingan. Oleh karena itu yang kami lakukan di internal koperasi adalah terus menyiapkan tenaga untuk menjadi solusi atas persoalan apapun yang dihadapi oleh anggota atau nasabah kita atau klien-klien kita. Sehingga semua orang semua tenaga yang kita turunkan ke lapangan, mereka adalah orang-orang yang membawa solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kasus yang ditanyakan oleh Ibu Ina ini lumayan sering, lumayan banyak, tapi kami punya trik-trik misalnya begitu. Misalnya itu kan secara tegas kan itu misalnya berhubungan dengan kredit macet misalnya. Kredit yang setoran yang tidak masuk. Maka kami punya kesepakatan tidak boleh marah. Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita bicara dari hati ke hati, kita cari titik temunya di mana dan kemudian perkembangannya bagaimana. Karena pasti masyarakat juga walaupun dia tidak menyetor hari ini, dia kan pasti masih akan hidup. Nah, hidupnya ini yang kita follow up. Demikian juga koperasi dengan setoran yang satu kali setoran itu, koperasi juga tidak akan serta-merta jadi kaya raya. Jadi kita lancar, kita alhamdulillah, tapi waktu tidak lancar kita juga bagaimana cara menemukan solusinya. Intinya kami mau fokus kepada solusi, bukan fokus pada masalah. Oke. Nah ini nanti yang diberikan pinjaman ini adalah untuk usaha atau bisa untuk pribadi? Semua. Intinya Jadi semua kebutuhan masyarakat kita cover semuanya. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan dan kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita lakukan deal-dealan langsung dengan masyarakat. Misalnya juga misalnya kebutuhan yang
mau bayar uang sekolah anak, itu kan bukan untuk usaha kan, ya tapi mereka punya kita nilai mereka punya kemampuan, mereka punya komitmen, ya kita beri. Yang tidak kami beri itu kan misalnya sudah jelas-jelas mau minta pinjaman cuma untuk pergi beli minuman keras, itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ini ada satu juga.